Halo, assalamualaikum viewers. Oke guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang alur cerita dari film Spider-Man No Way Home secara singkat, padat, dan jelas. Aku warning dan disclaimer di awal ya, bahwa ini adalah spoiler content banget. So bagi kalian yang belum nonton filmnya, nggak suka spoiler, dan nggak mau terspoiler, itu jangan nonton video ini ya guys, langsung tutup videonya. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja review alur ceritanya. Sebelum ke alur cerita, kita bahas dulu tentang timeline dari Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home itu timelinenya terjadi 1 minggu sesudah Spider-Man Far From Home, tepatnya di bulan Juni, Juli, Agustus 2024. Kemudian jumping ke Desember 2024 menuju tahun baru 2025 sejalan dengan series Hawkeye. Oke, ini aku lampirkan detail timelinenya biar teman-teman bisa paham. Cerita dibuka melanjutkan film Spider-Man Far From Home di mana Peter Parker dituduh atas pembunuhan si Quentin Beck aka Mysterio. Diperlihatkan sebuah rekaman bahwa Peter mengaktifkan drone untuk mengeksekusi semua, termasuk Mysterio di dalamnya, dan Mysterio langsung membuka identitas asli Peter Parker dalam video tersebut. Video fitnah ini disiarkan langsung oleh Daily Bugle, di mana pada saat itu kantor Daily Bugle masih jelek banget. Setelah video fitnah ini beredar dari kanal TV-nya, kantornya jadi mewah dan sejahtera. Kehidupan Peter yang biasa saja berubah drastis. Semua orang tahu identitas aslinya sebagai Peter Parker dari Queens. Semua media meliput tentang kehidupan pribadinya, tempat tinggalnya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang dicintainya. Ditambah lagi fitnah kejam dari media Daily Bugle yang terus memanas-manasin keadaan dan menyudutkan Peter Parker atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya karena membunuh Quentin Beck. Pacarnya MJ, Michelle Jones, dan sahabatnya Ned Leeds terus mendukung dan membersamai Peter. Bahkan apartemen Peter pun langsung diliput media menggunakan helikopter dan membuat keadaan makin buruk. Orang-orang terus menghina Peter, meneror rumah mereka dengan melempari batu bertuliskan Mysterio was right, dan cukup membuat Peter merasa sangat bersalah karena bibinya Aunt May juga ikut terseret dalam masalah ini. Begitupun sahabatnya, tak terkecuali si Happy yang juga terseret masalah ini, dan diketahui ya ternyata dia ini sudah putus pacaran dengan Aunt May. Kemudian mereka mulai masuk sekolah di Midtown High School. Semua mata tertuju dengan Peter, polisi berjaga di mana-mana. Orang-orang pada mendemo Peter untuk segera ditangkap karena membunuh Mysterio dan menuduh Peter seorang kriminal. Segera Peter masuk ke gedung sekolah dan bertemu guru-gurunya Mr. Harrington, Mr. Dale, dan Coach Wilson, di mana para guru ada yang mendukungnya dan ada yang memfitnahnya juga. Teman-temannya semua memperhatikan dan merekam Peter dengan kamera ponsel mereka. Bahkan musuhnya Flash Thompson malah ngaku-ngaku ke media bahwa dia adalah sahabat Peter. Kesal dengan semuanya, Peter langsung ke rooftop dengan MJ untuk menghindari orang-orang tersebut. Sesaat sebelum mereka berciuman, Ned Leeds datang dan berkata, pas nanti kuliah kita harus bersama-sama. Dan mereka berencana masuk ke universitas yang sama, yaitu MIT, atau universitas cadangannya di wilayah Boston. Yang penting mereka bertiga itu tetap berdekatan. Setelah sampai di rumah, Peter pun ditangkap bersamaan dengan Aunt May oleh petugas federal, Agent Cleary, atau polisi lah ya, di mana petugas itu percaya bahwa Peter yang membunuh Mysterio dengan mengaktifkan drone menggunakan kacamata Stark Industries. Polisi juga menyita semua peralatan dan fasilitas Stark Industries. Polisi juga menangkap Happy, Ned, dan MJ. Sesampai di kantor polisi, mereka berteriak jangan berbicara apapun sampai datang lawyer. Saat interogasi, Peter masih kekeh bahwa dia difitnah dan menyuruh untuk bertanya langsung ke Nick Fury. Tapi kata Agent Cleary, Nick Fury sejak tahun lalu ada di luar angkasa, membuat Peter kebingungan. MJ pun berkata bahwa Peter adalah orang yang baik. Sedangkan si Ned Leeds malah bocorin kegiatan-kegiatan lainnya ketika Peter lagi beraksi jadi Spider-Man, dan itu membuat polisi jadi tambah curiga dengan Peter. Aunt May diinterogasi dan dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatannya bukan malah melarang, padahal dirinya merupakan pengasuh dan ibu pengganti menurut hukum. Bibi May pun berkata bahwa dia butuh pengacara yang handal. Berpindah ke rumah, datanglah Matt Murdock aka Daredevil yang ikut memberikan saran dan konsultasi terkait permasalahan ini, karena dia ini sebenarnya profesinya adalah lawyer. Diperlihatkan juga di sini kekuatan dan refleks Matt Murdock dalam menangkap lemparan batu para hatersnya Peter ke rumahnya, dan akhirnya mereka pindah ke rumah Happy di mana lebih aman. Di sini Peter, MJ, dan Ned melamar ke universitas-universitas, tetapi tidak ada yang mau menerima mereka. Terakhir mereka membuka secara bersama-sama surat pengumuman dari MIT, dan mereka semua tidak diterima. Bukan karena nilai mereka kecil, namun karena kontroversi yang terjadi, isu jelek yang berimbas kepada pencitraan mereka. Hal ini membuat Peter sangat bersalah melihat sahabat-sahabatnya sedih karena tidak bisa melanjutkan masa depan mereka. Ia pun melihat dekorasi Halloween penyihir, langsung teringat dengan Dr. Strange. Dia pun langsung datang ke Sanctum Sanctorum yang sedang terkena badai es karena Wong tidak rapat menutup portal. Di sini Wong terlihat sibuk karena ternyata dia adalah Sorcerer Supreme yang baru menggantikan Dr. Strange. Dr. Strange pun akhirnya bertemu dengan Peter, dan Peter berkata untuk tolong bantu dia memperbaiki keadaan. Dr. Strange berkata bahwa dia sudah tidak ada Time Stone, mungkin mau memundurin waktu dan menghapus videonya si Quentin. Tapi ternyata Wong malah ngomong soal lupa, membuat Dr. Strange ada ide untuk menghapus pikiran orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man agar lupa.
Wong pun berkata jangan, terlalu berbahaya. Namun Dr. Strange meyakinkan Wong bahwa ini akan berhasil. Kemudian Dr. Strange ke basement tempat persimpangan waktu yang sudah berumur ribuan tahun dan mulai merapal mantra rune dan berusaha fokus menghapus ingatan orang-orang. Tapi Peter mengacau dan merubah mantra sampai 5 atau 6 kali, membuat Dr. Strange membuat mantra yang cacat dan gagal. Terjadi kerusakan dimensi di basement seperti yang ada di trailer. Dr. Strange pun marah setelah mengetahui bahwa Peter belum menghubungi pihak kampus karena tidak diterima dan malah langsung meminta bantuannya untuk nge-brainwash semua orang. Dr. Strange pun berkata bahwa ia kadang lupa bahwa si Peter ini masih kecil. Peter pun menelepon Flash yang sudah diterima di MIT untuk bertanya kemana pihak konselor kampus. Awalnya Flash nggak mau ngasih tahu, tapi setelah dikasih imbalan bahwa Peter disuruh ngomong kalau mereka sahabat, Flash berkata bahwa ibu konselor MIT itu sedang menuju bandara. Peter langsung bergegas ke sana untuk menemuinya dan berkata bahwa pertimbangkan si Ned dan MJ untuk masuk di MIT. Mereka itu orang-orang pintar. Tiba-tiba Dr. Octavius datang dan menyerang Peter Parker. Terjadi perkelahian di jembatan. Peter akhirnya berhasil menyelamatkan ibu konselor MIT tersebut. Dan dia setuju untuk mempertimbangkan Peter dan kawan-kawan. Dr. Octavius kebingungan karena ini bukan Peter yang dia kenal. Tentakelnya pun terkena nanotech dan bisa dikendalikan online dari perangkat Peter. Tiba-tiba Green Goblin datang menyerang dengan bomnya. Langsung segera Dr. Strange menteleport Peter dan Dr. Ock ke basement penjara di bawah Sanctum Sanctorum. Di sana Dr. Strange berkata bahwa kita membuka gerbang multiverse. Lizard berhasil dia amankan dan Dr. Ock juga berhasil dikurung dan masih ada beberapa lagi dan mereka belum tahu pasti ada berapa. Segera Dr. Strange mengupgrade web shutter Peter agar bisa langsung menteleport para villain ke penjara di basement. Peter berkata bahwa dia nggak bisa sendiri, dia butuh teman-temannya. Ia pun memanggil MJ dan Ned untuk mencari villain yang lain. Karena bajunya si Peter ketumpahan cat hijau diserang oleh hatersnya, ia kemudian membalik kostumnya dan jadilah hitam. Akhirnya mereka menemukan anomali yang terjadi di daerah pembangkit listrik dekat hutan. Peter langsung pergi ke TKP sambil video call bareng MJ dan Ned. Untuk pertama kali dia bertemu Electro Max Dillon yang membentuk badannya dari tower listrik di sana, menyerang Peter dan akhirnya malah ditahan dan dibantu oleh Sandman Flynn Marko. Terlihat di sini Flynn Marko masih baik sama Peter. Setelah Electro berhasil dikendalikan, Peter menteleport dia ke penjara basement. Flynn menganggap Peter membunuhnya dan marah. Akhirnya dia juga diteleport ke penjara di basement. Tersisa Green Goblin yang lagi waras kepribadiannya dan menemui Aunt May untuk bercerita tentang kegusaran dengan dunia ini. Dia juga berkata bahwa dia punya kepribadian ganda. Peter datang sambil panik kalau si Aunt May akan diserang. Ternyata tidak. Di sana Aunt May berkata bahwa bantulah mereka. Akhirnya Norman Osborn dibawa ke Sanctum Sanctorum lagi dan bertemulah 5 villain ini dalam satu ruangan dari 5 universe berbeda. Ada Dr. Octavius, Lizard, Sandman, Green Goblin, dan Electro. Mereka saling curhat dan berbicara tentang kejadian masing-masing diri mereka di universe mereka. Bagian ini super keren banget ya guys, susah diceritakan secara detail. Intinya mereka semua mati karena melawan Spider-Man, kecuali Sandman karena dia tobat dan dibiarkan pergi. Dr. Strange datang dan langsung mengurung Norman Osborn di penjara. Ia datang dengan membawa kotak atau box yang mengurung mantranya yang cacat atau rusak. Kemudian dia gunakan untuk memulangkan kembali villain kembali ke universe mereka masing-masing. Peter pun jadi iba mendengar cerita mereka hingga mereka mati dan berkata dengan Dr. Strange ada cara lain tidak untuk memulihkan mereka agar menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Dr. Strange berkata tidak ada, inilah satu-satunya caranya. Sesaat sebelum Dr. Strange menekan tombol di kotak tersebut, Peter mengambil kotaknya dan kabur. Terjadi pertarungan antar Spider-Man dan Dr. Strange. Dr. Strange mengeluarkan astral projection dari tubuh Peter, tapi ternyata Peter bisa mengendalikannya dengan Spider Sense miliknya dan kebal dari sihir Dr. Strange tersebut. Singkat cerita mereka berakhir di Mirror Dimension di mana Dr. Strange kalah terlilit jaring Peter yang menggunakan kepintaran geometrinya dalam menganalisis bentuk-bentuk abstrak di dimensi cermin. Ia pun mengikat Dr. Strange dan kabur melalui portal. Peter datang kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen rumahnya si Happy. Peter menitipkan kotak itu ke MJ dan Ned untuk cari tempat aman menyembunyikannya. Peter mulai memperbaiki diri mereka dengan menghilangkan kemampuan mereka agar tidak jadi jahat dan dapat terus hidup. Menggunakan alat Stark Industry, Peter memperbaiki chip pengendali tentakel Dr. Ock. Dia membuat cairan penyembuh kepribadian Green Goblin. Dia membuat reaktor penyerap energi listrik Electro. Belum sempat dia membuat serum untuk Sandman juga Lizard. Peter merasakan hawa kejahatan yang kuat dan ternyata itu dari dirinya Green Goblin yang ternyata sudah berubah jadi psikopat lagi. Aunt May yang langsung mengambil obat penawar Green Goblin dan kabur dari apartemen itu. Green Goblin langsung mempengaruhi villain yang lain untuk jangan mau jadi orang baik karena ini adalah anugerah. Electro yang sedari tadi sudah ragu langsung mencopot reaktor penyerap energinya dan mengambil reaktor energi murni Stark dan memakainya seketika ia langsung menjadi sangat kuat. Electro menyerang Dr. Ock, Lizard dan Sandman ikut menyerang Spider-Man dan pergi. Sandman ini nggak tahu ya berpihak ke siapa karena dia ini abu-abu tapi dia ini sebenarnya baik. Terjadi perkelahian yang sangat intens dan seru antara Peter Parker dan Green Goblin. Happy yang dalam perjalanan lumayan khawatir karena Peter memasukkan orang-orang aneh ke apartemennya. Sesampai di bagian bawah apartemen
apartemen, Green Goblin langsung ditusuk Aunt May dengan obat penawar tapi tidak berpengaruh apa-apa karena obat penawar itu bohongan. Dengan muka psikopatnya, Green Goblin langsung menusuk bibi May dengan glider miliknya dan loncat langsung terbang sembari melempar bom ke arah Aunt May dan pergi. Peter yang masih shock dan lemah karena pertarungan langsung menghampiri Aunt May yang sekarat. Awalnya Aunt May masih bisa berdiri, lama-kelamaan ia melemah dan kesulitan bernapas. Ia langsung sekarat dan tergeletak di lengan Peter dan berkata kepada Peter, "With glorious power comes great responsibility." Sesaat sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini membuat Peter sangat terpukul sekali. Happy yang melihat kejadian itu langsung sedih dan menyuruh Peter untuk pergi karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap Peter. Ned dan MJ yang mendengar kematian Aunt May terpukul dan merasa sedih. Mereka pun hendak bertemu Peter dan Ned berkata kita buka portal saja agar bisa langsung bertemu Peter. Karena Ned memiliki cincinnya Dr. Strange. Ned merapal mantra Find Peter Parker, portal terbuka dan yang keluar adalah Peter Parker versi Andrew Garfield yang ternyata ikut terlempar ke universe utama MCU. Terjadilah percakapan antara mereka, Ned, MJ, dan Spider-Man Andrew. Akhirnya Ned membuka portal kembali untuk mencari Peter Parker dan ternyata yang keluar malah Peter Parker versi Tobey Maguire yang juga terlempar ke universe utama MCU. Di sini terlihat interaksi yang sangat deep antara dua Spider-Man ini. Segera mereka menemui Peter dan membuat rencana selanjutnya dan berbagi duka karena kematian Aunt May. Mereka pun akhirnya bertemu satu sama lain, Spider-Man Tom Holland, Spider-Man Andrew Garfield, dan Spider-Man Tobey Maguire. Awalnya Peter sudah putus asa karena ulahnya lah Aunt May bisa mati. Di sini Spider-Man Andrew Garfield juga berkata bahwa ia pernah kehilangan orang yang disayanginya yaitu Gwen Stacy, dan Spider-Man Tobey Maguire berkata bahwa ia juga pernah kehilangan Uncle Ben, orang yang sangat ia sayangi. Dan mereka secara bersama-sama berkata with glorious powers come great responsibility, yang merupakan kata-kata penyemangat dari orang-orang yang mereka cintai namun sudah tak ada. Peter pun kembali menjadi semangat. Bersama mereka membuat sebuah rencana. Mereka pergi ke lab Midtown High School untuk membuat formula dan serum untuk para villain. Mereka saling bekerja sama untuk menghentikan para villain dan penjahat ini. Di bagian ini interaksi antara tiga Spider-Man juga interaksi Ned dan MJ sangat bagus dan keren banget, membawa nostalgia masa kecil kita tentang film Spider-Man. Peter pun melakukan siaran langsung di HP miliknya, disiarkan oleh Daily Bugle untuk mengundang para villain agar bisa menemuinya di Liberty Tower yang sedang dalam pembangunan Shield Captain America. Terjadilah pertempuran epik dan luar biasa antara tiga Spider-Man dan 5 villain dari berbagai universe. Awalnya tiga Spider-Man ini kesulitan untuk saling berkoordinasi karena biasanya mereka tidak pernah kerja bersama tim. Peter versi Tom Holland ini pun berkata bahwa dia mantan Avengers dan tahu gimana cara bekerja dalam tim dan memberikan rencana kepada mereka. Saling membantu, mereka berhasil menghentikan Sandman dan membuatnya berubah kembali menjadi manusia. Lizard berhasil dirubah kembali menjadi manusia dan Dr. Ock datang membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin. Dan Electro yang sangat overpower cukup membuat kesulitan para Spider-Man untuk menghentikannya. Namun pada akhirnya berhasil dihentikan dengan menyerap kekuatan listriknya. Setiap Spider-Man itu menghadapi masing-masing villain dari universe-nya. Green Goblin masih terus menyerang dan terjadilah pertarungan yang dahsyat dan membuat patung Liberty jadi rusak. Ned dan MJ yang berada di TKP karena Ned nggak bisa nutup portalnya terjatuh dari atas karena konstruksi yang hancur. Peter versi Tom Holland berusaha menyelamatkan MJ namun diserang oleh Green Goblin. Spider-Man Andrew langsung datang dan menyelamatkan MJ. Di sini terlihat bahwa Andrew teringat akan kesalahannya yang tak bisa menyelamatkan kekasihnya Gwen Stacy. Dr. Strange kemudian muncul dan marah kepada Peter yang sudah mengikatnya. Ia pun meminta kembali kotak tersebut. Green Goblin yang datang menyerang tiba-tiba datang dan mengambil kotak itu. Dr. Strange langsung merebut kembali kotak, namun ternyata di dalamnya ada bom. Terjadilah ledakan besar yang menghancurkan kotak itu dan membebaskan mantra cacat atau rusak Dr. Strange. Dr. Strange mencoba untuk menahannya namun gagal. Terjadi ledakan energi yang merobek dan membuat retakan besar pada batas-batas antar universe dan multiverse. Green Goblin akhirnya dihentikan dan berhadapan langsung dengan Peter Parker versi Tom. Peter sangat ingin membunuh Green Goblin dan sudah dendam dengannya karena membunuh Aunt May. Ketika hendak menusuk Green Goblin, Spider-Man Tobey menghentikannya karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun ia malah ditusuk oleh Green Goblin. Segera Peter menyuntikkan penawar serum ke badan Green Goblin untuk membuatnya normal kembali. Ketika tersadar, dia menangis akan segala perbuatannya. Dr. Strange pun sudah tidak tahan untuk menahan retakan ini. Kekuatannya mulai melemah. Terlihat banyak sekali siluet villain Spider-Man yang hendak masuk ke universe utama MCU di celah-celah retakan multiverse. Membuat Peter berkata kepada Dr. Strange, apakah ada cara lain untuk menghentikan ini? Dr. Strange berkata, ada, namun mantra ini akan membuat seluruh universe melupakan siapa itu Spider-Man. Seperti tidak pernah ada sama sekali di dunia ini. Peter pun menyanggupinya asalkan kekacauan ini bisa diperbaiki dan selesai. Peter pun menemui MJ dan Ned untuk salam perpisahan dan berjanji akan berusaha untuk membuat mereka ingat kembali kepadanya. Ia juga berpamitan dengan Spider-Man Tobey Maguire dan Andrew. Mereka pun berpelukan secara bersama-sama dan berpisah. Dr. Strange langsung merapal mantra rune untuk memperbaiki keretakan multiverse. Segera retakan itu kembali baik dan tertutup. Semua villain penjahat hilang kembali ke universe mereka masing-masing dan para Spider-Man Andrew dan Tobey akhirnya hilang dan kembali ke universe asal mereka.
Akhirnya seluruh dunia melupakan siapa itu Spider-Man, seolah-olah tidak pernah ada. Bahkan Doctor Strange sendiri melupakannya. Scene pun ditutup dengan Peter Parker yang pergi ke kafe tempat kerja MJ di saat Natal Desember 2024. Ia berusaha untuk memperkenalkan kembali dirinya dan membawa memori MJ kembali. Namun ia mengurungkan niatnya melihat kehidupan MJ dan Ned yang juga ada pada saat itu baik-baik saja. Dan mereka sudah diterima di kampus impian mereka MIT. Peter merasa jika mereka dua mengetahui tentang dirinya lagi, mereka akan terluka. Peter pun pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Ia mulai ngekos sendiri dan menjahit baju Spider-Man-nya sendiri tanpa bantuan Stark atau embel-embel Stark. Scene pun ditutup dengan Peter yang mendengarkan radio polisi saluran kejahatan, langsung mengenakan kostum Spider-Man-nya dengan warna baru yang akurat sesuai dengan komik. Ia pun berayun di kota New York dan selesai. Post credit scene pertama terlihat Venom yang berada di bar lagi mabuk-mabukan, dan sesaat sebelum menghilang kembali ke universe-nya, Venom meninggalkan simbiote-nya di bar tersebut. Post credit scene kedua merupakan first official trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke guys, itu dia plot alur cerita dari Spider-Man No Way Home. Mohon maaf ya kalau aku miss detail-detail yang penting, karena memang aku cuma ingat aja dari yang aku tonton kemarin. Untuk penjelasan setiap karakter di film ini, aku sudah buat videonya ya guys, link di kolom komentar. Aku juga sudah buat pembahasan detail tentang post credit scene, link juga aku taruh di kolom komentar ya. Thank you for watching, don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa.